وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا يا رب العالمين. Kita lanjutkan qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita sampai sekarang di seri ke-19 walillahil hamd. Kita mulai dari perkataan Imam Ahmad atau hadis riwayat Imam Ahmad. Katakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam halaman 53 di kitab Arabiknya aslinya dan di kitab terjemahannya halaman ke-78. Assalamualaikum. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال. Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah oleh Abu Muawiyah, kami diberitahu oleh Al-A'mash. Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran dari Salman bin Maisarah dari Tariq bin Shihab, ia memarfu'kannya. Itu bahwasanya di sini ini hadisnya hadis marfu'. Qal dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nar fi dhubab. Qalu kayfa dhalika ya Rasulullah? Qal marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qal laysa 'indi shay'. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban faqallau sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib faqal ma kuntu liyuqarriba li ahadin shay'an min dunillahi 'azza wa jalla fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Katakan di sini seseorang bisa masuk surga bukan disebabkan di sini. Yang lebih tepat adalah perihal. Maksudnya dikarenakan adalah atau disebabkan adalah perihal seekor lalat. Dan seseorang lainnya masuk surga perihal seekor lalat. Yaitu ada keterkaitannya dengan seekor lalat. Waalaikumsalam. Maka para sahabat pun bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Maka beliau kemudian menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki patung. Patung untuk disembah, ya. Untuk dijadikan nid atau sekutu terhadap Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada seorang pun yang melewatinya melainkan harus mempersembahkan sesuatu itu. Dia harus berbuat syirik. Kalau misalnya seorang itu lewat daerah itu, patung itu, dia harus mempersembahkan sesuatu, harus berbuat syirik. Kaum tadi berkata kepada salah seorang dari keduanya. Jadi ada dua orang
datang ke suatu kampung yang memiliki patung dan dua orang tersebut diwajibkan untuk mempersembahkan sesuatu untuk patung yang ada di kampung tersebut. Maka ketika dua orang itu lewat, mereka mengatakan qarrib. Ya. Maka apa artinya di sini? Berkorbanlah. Qarrib, kurban itu artinya kan dekatkan sesuatu, mendekatkanlah dirimu kepada patung itu. Jadi taqarrub ilallah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hewan kurban itu maksudnya hewan yang sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari fi'ilnya itu zabahnya. Menyembelih hewannya itu adalah taqarrub, yaitu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hewan kurban, pengorbanan artinya mendekatkan diri kepada yang dicinta dengan melakukan sesuatu. Di sini diminta berkorbanlah dengan sesuatu. Ia menjawab, laisa indi syai'. Aku tidak memiliki apapun. Kemudian mereka pun membalasnya, qarrib walau dzubaban. Qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Berkorbanlah. Yaitu bunuhlah lalat untuk patung ini. Walaupun cuma lalat doang. Kalau kita kan berkorban di Idul Adha dengan kambing. Ya, jadi berkorban dengan hewan itu pun ada syariatnya, enggak boleh macam-macam. Enggak boleh asal, enggak boleh sesuai dengan kemauan sendiri. Makanya dalam Idul Adha enggak bisa kita berkorban dengan ayam. Boleh enggak? Ada yang membolehkan di sini? Saya berkorban, ada yang sapi, ada yang kambing, kerbau, ini ayam sendiri satu orang. 5 ayam. Enggak bisa, enggak sah itu korbannya. Tapi kalau dia menyembelih di hari Idul Adha dengan untuk sedekah saja, maka sah. Cuma untuk udhiyah enggak sah. Nah di sini lalat, walaupun cuma seekor lalat dengan mudahnya gitu. Dengan sekecilnya, yang penting berkorban. Benda yang kecil atau hewan yang kecil ini. Orang itu pun faqarraba dzubaban fakhallaw sabilahu fadakhalan nar. Maka orang itu lalu berkorban dengan seekor lalat. Mereka pun membiarkannya, maksudnya udah dia mau berkorban, jadi biarin, jangan diperangi. Kemudian fadakhalan nar, karena itulah ia masuk neraka. Karena apa? Berbuat syirik. Dan diminta berbuat syirik dia mau. Ya. Kemudian wa qalu lil akhar qarrib. Kemudian satu lagi diminta nih, berkurbanlah dengan sesuatu. Faqal ma kuntu liqarrib li ahadin syai'an min dunillahi azza wa jalla. Maka dia pun melawan, menjawab, aku tidak mau berkurban dengan apapun untuk siapapun juga selain Allah. Hanya kepada Allah aku berkorban. Bertauhid kan? Jawabnya dia kayak gitu. Maka kemudian fadarabu unqahu fadakhalal jannah. Mereka lantas memenggal lehernya dan ia pun masuk surga. Bukan disebabkan karena di sini perihal lalat semata. Ya, seseorang masuk neraka karena berbuat syirik dengan menyembelih lalat, membunuh lalat untuk berkorban kepada patung. Dan sebaliknya, seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya disebabkan dia enggan membunuh lalat yang diinginkan oleh orang-orang untuk bertaqarrub kepada patung. Na'udzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hadhihi al-kalimatul wahidatu yatakallamu biha al-'abdu yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sehingga menyebabkan jatuh ke dalam neraka yang kedalamannya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Jadi satu kalimat itu bisa menjadi sebab masuk neraka. Bahkan bisa jadi sebab masuk neraka selama-lamanya jika kalimat tersebut adalah kalimat kufur dan pengucapnya mengetahui itu sehingga tidak ada uzur baginya. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa rubbama ittakala ba'dul mughtarrin 'ala ma yara min ni'amillahi ta'ala 'alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bihi ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك وهذا من الغرور. Tapi insyaallah ini terjemahnya kita akan mengetahui tentang bagaimana ketertipuan dari manusia muslim, terutama orang kafir jelas.
bagaimana ketertipuan yang ada pada diri kita masing-masing mungkin. Terkadang ya, mungkin saja sebagian orang terperdaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia. Kadang sebagian makhluk Allah, manusia, tertipu karena sudah senang dengan apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia pada masa dia. Sekarang orang banyak tertipu dengan dunia disebabkan banyaknya besarnya internet dan mobil, motor, rumah dan seterusnya. Itu semua jelas kenikmatan, bukan rezeki, bukan iya itu rezeki. Tercurah untuk kaum muslimin sekarang, bahkan semua manusia sekarang. Koneksi internet mempermudah kita untuk apapun dengan ada jejaring sosial media seperti Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, BBM, tempat chattingan dan semuanya. Itu semua mempermudah orang zaman dulu untuk komunikasi dengan orang yang jaraknya 100 meter, sekarang dalam waktu 1 detik bisa terbaca langsung. So ini nikmat semua, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang bersandar penuh pada kenikmatan-kenikmatan itu. Iya. Dan kita terperdaya banyak. Nah, bagaimana bentuk keterperdayaannya? Sementara itu adalah nikmat Allah. Kok bisa membuat kita terperdaya? Ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Enak. Jadi terus saja kayak gitu, enak. Enggak ada rasa takut kelak ini akan dipertimbangkan di akhirat. Akan ditimbang dan dibalas di akhirat. Ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena cinta Allah padanya. Nah ini, dia mengira bahwa wasilah-wasilah tersebut, nikmat-nikmat tersebut, ya, handphone, motor, mobil, semuanya itu mengira bahwa itu semua karena Allah tuh cinta sama kita semata. Karena Allah senang sama kita semua. Mengira gitu. Ya. Bahkan dengan menyangka dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Bahwasanya, ini sekarang udah digelontorkan, enak semua internet dan semacamnya, dan pasti Allah Ta'ala nanti di akhirat akan memberikan kita yang lebih baik dari ini. Itu terlalu pede gitu. Jadi kepedeannya menipu dirinya orang-orang zaman sekarang. Inilah contoh orang yang tertipu. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah 700 tahun lalu bicara seperti ini. Di zaman yang tidak ada mobil, tidak ada motor, kenikmatan tidak sebesar sekarang, kemudahan tidak semudah sekarang. Tapi lihat di sini, kalau kita cerminkan sekarang, di setiap hari, bahkan di setiap bagian dari hari itu kita merasakan adanya nikmat-nikmat yang bisa memperbuat kita terperdaya. Ya, inilah contoh orang yang tertipu. Nanti kita akan tahu yang namanya istidraj. Hari ini kita membahas tentang masalah istidraj. Kemudian di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, namun ini yang sahih ini hadis yang mauquf, bukan hadis marfu' kepada Nabi. Imam Ahmad berkata, haddatsana Yahya bin Ghailan, haddatsana Rishdin bin Sa'ad an Harmalah bin Imran at-Tujaybi an Uqbah bin Muslim an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Thumma tala qawluhu alaihi azza wa jalla falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Diberitahukan Imam Muhammad diberitahu oleh Yahya bin Ghailan, diberitahu oleh Rishdin bin Sa'ad dari Harmalah bin Imran at-Tujibi, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Jika kamu melihat Allah Ta'ala memberi sebagian nikmat dunia kepada seorang hamba sesuai kesukaannya di atas berbagai kemaksiatannya, maka itu hanyalah istidraj, yaitu kenikmatan yang menipu. Kita ulangi di sini, cerminkan dengan kenikmatan yang kita punya sekarang. Jika kamu melihat teman ngajimu, misalnya
jika kamu melihat Allah Ta'ala memberi sebagian nikmat dunia kepada teman ngajimu, misal teman ngaji kita refleksikan, atau diri sendiri, dan teman ngajimu itu sesuai kesukaan dia yang dia mau, dan dia melakukannya, dan dia menggunakan kenikmatan tersebut untuk beragam kemaksiatannya, maka itu hanyalah kenikmatan yang menipu dia. Atau cermin ke kita, jika saya melihat Allah Ta'ala memberikan sebagian nikmat dunia kepada saya sesuai kesukaan saya di atas berbagai kemaksiatan saya, maka itu hanyalah istidraj, kenikmatan yang menipu. Apa contohnya lebih real untuk orang sekarang? Handphone. Nikmat dunia bukan nikmat dunia. Oh ya, nikmat dunia itu kadang sifatnya nisbi, bisa membuat kebaikan, bisa buat kejahatan. Allah kasih itu nikmat dunia, pemudahan dari Allah. Kalau Allah berikan handphone dengan yang canggihnya atau bagusnya, mahalnya, enaknya, pokoknya sesuai kesukaan kita, serinya sesuai dengan seri yang kita suka, namun kita gunakan itu untuk maksiat, itu kenikmatan bukan kenikmatan, tapi kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Itu baru satu poin, baru satu contoh. Laptop, belum lagi laptop. Baju dengan mudahnya kita cari. Sekarang toko online shop banyak sekali, mudah. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, maka itu adalah tipuan, penipuan. Ya kita sendiri yang menipu diri kita. Maka setelah itu Rasulullah SAW melantunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ini mengerikan ini. Orang-orang kafir mereka membangkang dan tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi justru Allah berikan di dunia yang nikmat buat mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan buat mereka. So, di sini orang-orang yang melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, justru Allah bukakan semua pintu kesenangan buat mereka. Itu terlihat bukan? Terlihat. Orang barat sekarang tidak mau melihat, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Bahkan untuk agama Nasrani versi sekarang pun mereka melanggarnya. Jangan lebih-lebih agama Islam, pasti mereka nggak terima. Tapi justru Allah bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini surat Al-An'am ayat 44 ini kunci nanti. Kalau misalnya kok orang Muslim ketinggalan, kemudian orang Barat itu maju. Salah satu menjawabnya dengan ayat ini. Kenapa orang Barat maju dunianya? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini disebabkan mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya Allah berikan mereka kenikmatan-kenikmatan yang berlebih di dunia. Kenikmatan tersebut sebagai apa? Sebagai istidraj buat mereka. Dan kenikmatan tersebut sebagai kesempatan terakhir buat mencicipi kenikmatan. Karena setelah mereka meninggal, tidak ada lagi kenikmatan setelah itu. Nah, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka secara baghtah. Baghtah itu tiba-tiba mati langsung. Faidahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam putus asa setelah sebelumnya berbangga-bangga dengan kemajuan teknologi dan dunia mereka. Jadi jangan sampai kita tergururkan dengan kemajuan barat. Kemajuan barat penyebabnya adalah kegigihan mereka di dunia dan lupanya mereka akan akhirat. Lah terus kalau misalnya Muslim kok terbelakang, tertinggal, penyebabnya apa? Penyebabnya juga ini, melupakan peringatan yang Allah berikan. Itu penyebabnya. Muslim, tapi melupakan peringatan Allah, maka Allah berikan kemunduran supaya semakin dekat kesempatannya untuk bertaubat. Itu kasih sayang Allah sebenarnya. Ya, karena kalau misalnya dengan melupakan peringatan Allah, seorang muslim malah semakin hebat dunianya, itu justru Allah tidak menginginkan dari kebaikan. Sama dengan orang kafir nasibnya. Iya.
Berarti gimana caranya supaya kita bisa maju? Jangan melupakan peringatan Allah. Kalau kita lihat negara Saudi Arabia, alhamdulillah, ya antara umara dengan ulamanya itu kan ada kedekatan. Pemimpin dengan ulamanya ada kedekatan. Kuat jadinya. Dan majelis ilmu di sana banyak. Haramain ada ribuan kajian, maksudnya serinya. Nah, alhamdulillah, dan mayoritas orang-orang sana juga dipimpin atau dijaga dengan adanya syariat Islam. Walaupun pasti tidak sempurna manusia. Tapi lihat kemajuannya, lihat infak mereka, lihat keindahan tanah Haramain itu. Nah, kalau misalnya kita tidak melupakan peringatan dari Allah, maka Allah juga membukakan pintu kesenangan untuk kita. Ya, pasti itu. Dan pintu kesenangan itu tidak mesti kemajuan teknologi, tidak mesti. Ketika ditanyakan mata nasrullah, para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan kemenangan atau pertolongan dari Allah ya Rasulullah? Jawabannya simpel, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, kemenangan dan pertolongan dari Allah itu dekat. Nah, dekat di sini kan banyak tafsiran. Bisa ditafsirkan bahwasanya kemenangan dari Allah itu ada di hati masing-masing. Selama dia bersabar, maka dia menang. Selama dia bersabar, maka dia menang. Seseorang diuji di dunia dengan kesulitan ekonomi, selama dia bersabar sambil berusaha bertawakal, maka dia adalah orang yang menang. Nah, ketika manusia di bumi ini diuji dengan kemudahan ekonomi, namun dia justru dengan kemudahan ekonomi itu tidak bersabar dari maksiat, maka dia kalah. Jadi kemenangan itu ada di kesabaran. Ya, kemenangan ada di kesabaran. Kemudian wa qala ba'du salaf, dikatakan oleh ba'du salaf sebagai salaf, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu fa innama huwa istidrajun yastadrijuka bih. Sebagian salaf berkata, jika kamu melihat Allah terus-menerus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu padahal kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka hati-hatilah. Coba kita pikirkan diri kita nih. Jika kamu melihat Allah terus-menerus mencurahkan nikmat-nikmat kepadamu, tapi padahal kamu tuh tetap bermaksiat kepadanya, maka hati-hatilah. Jadi ini saya selama ini ibadah kurang, maksiat oke, tapi kok saya diberikan sama Allah kenikmatan terus ya? Itu berhati-hatilah. Sesungguhnya itu hanyalah istidraj agar kamu terperdaya dengannya. Itu hati-hati. Ya, kenikmatan yang kita punya sekarang terus menerus Allah kasih, tapi kita terus maksiat juga lancar. Nikmat datang terus lancar, maksiat juga datang terus lancar. Maka hati-hati dengan kondisi seperti ini, karena ini ini adalah istidraj, yaitu kenikmatan yang kita akan terperdaya dengannya. Dan jika seseorang terperdaya dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala, maka seperti tadi, idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai kita senang dengan kenikmatan itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, menyiksa kita tiba-tiba. Wa na'udzubillah. Ya. Itu dari istidraj. Allah Ta'ala berfirman, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak.
Demikian pula tangga-tangga mereka naiki. Dan kami buatkan pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitu pula dipan-dipan mereka, tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Itu kalau andai bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang bersatu dalam kekafiran. Yaitu berarti Allah masih menghendaki ada kaum muslimin. Karena kalau Allah berikan ini semua, loteng rumah dari perak, juga tangga mereka, pintu-pintu mereka, dipan-dipan mereka bersandar. Kalau Allah kasih itu untuk orang-orang kafir, dan mudah bagi Allah, kalau Allah kasih, nanti orang-orang muslim malah ikutan orang kafir jadinya. Semuanya, karena saking nikmatnya ini kelihatan. Semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Rabbmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala telah membantah orang yang memiliki persangkaan di atas melalui firman-Nya. Ini bantahan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya, lalu di sini apa? Dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Kepedean. Diberikan kesenangan, kenikmatan, kemudian Rabb saya telah memberikan saya kemuliaan. Ini kepedeannya. Enggak melihat bahwasanya kenikmatan itu adalah ujian. Ya. Kemudian, adapun apabila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Ini terlalu merendah. Enggak. Sekali-kali tidak demikian. Bukan begitu persangkaannya. Kelebihan atau kekurangan dari rezeki itu tidak serta-merta menjadi barometer pemuliaan atau penghinaan dari Allah. Pemuliaan atau penghinaan dari Allah itu terlihat di bagaimana kita menyikapi banyak atau sedikitnya rezeki. Itu bukan dari materinya, tapi dari bagaimana kita menyikapinya. Kalau mendapatkan banyak nikmat, kemudian kita malah semakin rajin maksiat, itu menunjukkan istidraj, ghurur, dan Allah Ta'ala sedang menelantarkan kita. Walaupun banyak kenikmatan darinya ketika itu. Dan adapun kalau misalnya kita diberikan kesempitan hidup, sulitnya, seretnya rezeki, atau penyakit yang menimpa, kalau kita manage dan kita hadapi dengan ketakwaan kepada Allah, maka ini bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksudnya, tidak setiap orang yang aku beri nikmat dan kelapangan rezeki berarti aku memuliakannya. Belum tentu. Enggak semua orang yang Allah beri nikmat dan kelapangan rezeki berarti Allah memuliakannya. Tidak mesti. Begitu juga, tidaklah semua orang yang aku beri cobaan dan aku sempitkan rezekinya berarti aku menghinakannya. Enggak mesti. Bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang itu dengan cobaan. Jadi nikmat itu fitnah. Jadi fitnah, ada fitnah dunia, ada fitnah harta, ada fitnah tahta riasa, ada fitnah wanita. Semua ini kenikmatan, bukan kenikmatan dunia, tapi itu semua fitnah. Nah, justru musibah itu bisa saja menjadi pemulihan Allah terhadap orang yang ditimpa musibah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi insyaallah setelah ini kita lanjutkan dengan kajian usul fiqih insyaallah ta'ala. Kita tutup sedikit dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kita pada dawa-dawanya ditinggal ya. Tinggal di rumah anak. Enggak. Rumah antum yang ketinggalan, ditinggal di sana. Iya. Ini kitabnya. Usul fikih ini. Fadhil. Silakan. Kalau terjemahannya yang butuh terjemahan
yang butuh bermanfaat.